Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi bersama saya Yohanes Fandi, spesial di episode ke-100 kali ini. Dan di episode spesial kali ini, di episode 100, kita akan membahas tema yang menarik sekaligus penting dalam pembangunan daerah, yaitu DNA baru Bakorwil Malang, kolaborasi, gotong royong, dan solusi pembangunan inklusif. Sobat Jatim, selama ini mungkin sebagian masyarakat mengenal Bakorwil ini sebagai lembaga yang berperan dalam koordinasi pemerintahan di wilayah-wilayah tertentu. Namun, di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, peran Bakorwil ini terus berkembang menjadi simpul kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan tentunya masyarakat yang ada di suatu wilayah. Dan di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, pembangunan daerah terus didorong melalui semangat Nawa Bakti Satya yang selaras dengan agenda pembangunan nasional Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam konteks tersebut, Bakorwil Malang ini menjadi salah satu elemen penting untuk memastikan program-program pembangunan dapat berjalan secara terintegrasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan lalu seperti apa sebenarnya peran Bakorwil Malang ini di Provinsi Jawa Timur? Sudah hadir bersama kami di sini Kepala Bakorwil 3 Malang Provinsi Jawa Timur, Bapak Asep Kusdinar. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Mas Banti. Iya, bagaimana kabarnya Pak Asep? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ngantuk tadi sebenarnya itu. Iya, OTW ya Pak ya tadi. Ngantuk. Mungkin Bapak mau menyapa Sobat Jatim dulu Bapak, monggo. Mungkin perkenalan. Ya, itu. terima kasih ya kawan-kawan Sobat Jatim ya telah menyediakan waktunya ya untuk podcastnya Bakorwil Malang. Ya. Okay. Siap, baik. Pak Asep, mungkin banyak Sobat Jatim ini yang sering melihat kantor Bakorwil. Apalagi Bakorwil Malang itu depannya kan ada kafe-kafe yang terkenal ya. Pasti semua orang tahu nih ada Bakorwil Malang, gedungnya gede seperti itu. Nah, tapi belum begitu memahami tugas dan fungsinya. Sebenarnya Bakorwil ini tuh apa Pak? Fungsi utama Bakorwil 3 Malang jika dijelaskan secara sederhana untuk Sobat Jatim yang sedang menonton podcast ini. Baik ya. Ya, mungkin banyak kalangan ya mempertanyakan kaitan dengan Bakorwil ya. Itu memang terasa oleh saya ya. Oh iya. Ini saya dengar ya. Ini gedung apa katanya kan. Gede, bagus gitu. Tuh. Besar juga kan gitu. Apa sih peran fungsinya katanya. Betul. Memang itu terasa ya. Nah, setelah menjabat saya ya di Bakorwil, sengaja saya buka itu. Nah, tentunya seizin pimpinan lah di sini. Boleh nggak saya buka nih Bakorwil Malang supaya masyarakat tahu peran fungsi dari Bakorwil itu sendiri apa. Nah, diperbolehkan ya. Kami buka di situ, kita coba di situ ya. Segala aktivitas kita coba kolaborasikan di situ. Mulai mereka tahu. Sampai dari tokoh-tokoh masyarakat itu, terima kasih Pak, kami sudah diinikan katanya itu, sudah diberi peran juga ya untuk aktivitas di Bakorwil. Katanya gitu. Jadi intinya ya Bakorwil itu sebenarnya punya peran fungsi, kalau secara sederhana itu adalah miniatur pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ada di wilayah di situ. Ya, kita berperan sebagai media juga ya. Bagaimana kita mempromosikan program kerjanya gubernur ya yang ada di daerah, bagaimana kita mensinkronisasikan kan di situ. Bagaimana kita mengajak di sini para pihak ya, stakeholder ya untuk saling mengangkat kaitan dengan pembangunan di wilayahnya di situ. Jadi untuk satu visi yang bersama, kita bekerja bersama juga di situ. Kolaborasi. Memang kita anggaran sangat terbatas gitu. Tapi dengan solusi kita gotong royong, kolaborasi situ. Itu bisa terlaksana untuk satu visi bersama di situ. Kita laksanakan di situ. Jadi tugas intinya di situ sih sebenarnya. Jadi ya namanya miniatur pemerintah provinsi berarti urusan pemerintahan dan pembangunan. Semuanya masuk di situ gitu.
Jadi persoalan yang harus diselesaikan juga kalau dengan solusi gotong royong, kolaborasi, selesai, insya Allah. Banyak kegiatan yang sudah kami lakukan di situ. Ternyata berhasil, bisa. Gitu. Dan ini bukan omong-omong, bisa dilihat di media lah, di situ. Bisa lihat kegiatan yang Pak Kegiatan Pak Korwil Korwil Malang Malang di situ. di Instagram, Bisa. di website seperti itu ya Bapak. Bisa, silakan aja kalau misalkan mau melihat di situ. Jadi kami ini utamanya bagaimana kita menguatkan ya atau membangun kolaborasi, menguatkannya gotong royong ya untuk mencari solusi-solusi itu. Dalam setiap urusan pemerintahan dan pembangunan yang harus diselesaikan di wilayah di situ. Betul, betul. Berarti miniaturnya Jawa Timur yang ada di wilayah. Jadi dengan kebersamaan itu tugas kami ya bagaimana membuat satu ruang ya menyatukan energi itu ya energi tujuan bersama akan tercapai di situ. Itu kira-kira seperti itulah singkatnya lah. Iya. Kalau saya beberkan terlalu banyak. Iya, yang penting intinya kolaborasi ya Pak ya, untuk mewujudkan pembangunan daerah seperti itu. Jadi ada kuncinya itu kolaborasi dan aksi, bukan hanya omong-omong gitu. Jadi gotong royong dan aksinya, solusinya ya, di situ. Itu maksudnya. Dan itu nanti bisa dilihat apa saja yang sudah dilaksanakan oleh Pak Korwil Malang di Instagram dan juga websitenya Pak Korwil Malang. Ada banyak sudah dijelaskan di situ ya Pak ya, kegiatan-kegiatannya apa saja, meliputi apa saja. Yang penting tadi Pak Asep sudah menjelaskan bahwa Pak Korwil Malang itu perannya adalah tadi penghubung berbagai kepentingan pembangunan di daerah. Nah, Pak Asep, wilayah kerja Pak Korwil Malang ini kan cukup luas Pak dan mempunyai karakteristik daerah yang beragam. Bagaimana Pak Korwil ini merangkul dan mengordinasikan berbagai daerah tersebut Pak agar tetap berjalan selaras? Kalau boleh tahu Pak Korwil Malang ini meliputi mana saja Pak yang di dalam bawah? Ya. Pak Korwil Malang ya seperti Pak Korwil yang lain lah itu ya. Kita sebenarnya ditugaskan untuk melakukan koordinasi ya dalam urusan pemerintahan dan pembangunan. Wilayahnya kalau Pak Korwil 3 Malang itu dari Blitar ya. Kita mulai dari Blitar. Oh, dari Blitar. Ada Kabupaten Kota Blitar ya. Kemudian Malang Raya. Malang Raya itu ada Kabupaten Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Kota Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya. Jadi ada 5 kota. 5 kota. Dan 4 kabupaten. Jadi yang banyaknya kotanya. Iya 5 kota. Jadi perkotaannya yang banyak gitu. Ya. Ya tadi saya ada Kota Blitar, Kota Batu, Kota Malang ya, Kota Pasuruan, Kota Surabaya. Itu perkotaan ini, ya di situ. Jadi aktivitasnya jelas itu paling kompleks ya di situ. Nah, yang 4 kabupaten ya ini sebenarnya fokusnya kalau kita filah di situ, ini lebih ke agraris sebenarnya di situ. Kayak Kabupaten Blitar, ya, Kabupaten Malang, ya, Kabupaten Pasuruan, ya di situ. Terus memang ada Sidoarjo ya itu memang ke industri ya di situ. Kalau yang lainnya itu lebih cenderung ke agraris, ada kawasan pertanian, kawasan perkebunan ya. Dan di situ juga ada peternakan juga ya di situ. Dan daerah pantai ya, pantai itu daerah selatan itu ada Blitar Selatan itu dan Malang Selatan. Itu pantai itu. Di situ luar biasa potensi wisatanya. Jadi terus potensi agrarisnya juga. Di sana banyak perkebunan kok. Ya, betul. Di Malang Selatan aja itu ada 10.000 tuh yang tebu itu. Ya, kita bisa swasembada tebu itu. Terus di Malang juga itu. Ya, nggak tanggung-tanggung itu. Kalau nggak salah ya, kalau ada yang koreksi silakan aja, 58.000 gitu. Yang tebu aja, luar biasa. Belum kopi ya, belum buah-buahan di situ. Potensi banyak sebenarnya itu. Tinggal kita gerakan, dorong aja gitu di situ.
Ya tentunya itu harus perlu kontrol dan pembinaan lah di situ. Dan ini Pak, mungkin bagaimana posisi Bakorwil ini menjembatani berbagai program dan kebijakan Pemprov Jatim agar diterjemahkan dan dijalankan secara efektif oleh tadi 9 pemerintah kabupaten dan kota itu tadi Pak. Ya peran kita jelas ya di sini sebagai koordinator ya di situ. Tentunya kita harus memberikan ruang buat mereka. Ya kita sudah bentuk itu sekretariat bersama kok, sekber itu di Bakorwil kan itu. Nah itu fungsinya untuk apa? Ya di situ tentunya ya itu baik kaitan dengan hal-hal yang positif maupun yang negatif bisa kita selesaikan bersama di situ. Artinya dalam urusan pembangunan, urusan pemerintahan, ya, nah, kita ada sekbernya. Jadi itu sekber ya, sekber di Bakorwil kita ada ruang untuk berdialog, berdiskusi di situ, menyelesaikan masalah juga. Jadi banyak masalah konflik juga. Masalah krusial. Ya, yang contohnya yang sudah kami selesaikan ya, dan sudah kami bangun juga. Nah, kita bangun juga di situ kerjasama daerah. Contohnya Malang Raya sudah terbentuk itu, tinggal melanjutkan gitu. Kita yang menggiringnya. Jadi Malang Raya untuk maju bersama. Ya tentunya harus ada kerjasama bersama daerah dulu kan. Sebelum PKS antar OPD di wilayah di situ. Udah terbentuk. Ya kemudian ada juga KSB pengolahan kawasan Bromo. Sudah 7 kabupaten itu. Ke Bromo kita ini kan juga. Kemudian PKS-nya sudah jalan itu, baik dari untuk transportasi, ya, permasalahan yang lain lingkungan, misalkan, ya, untuk aksesnya itu kan ada juga dan lain sebagainya. Sudah kita lakukan di situ. Ini menjadi suatu modal, kekuatan gitu kita untuk membangun bersama, gitu, untuk maju bersama. Di situ sebenarnya. Ya, itu dengan disediakannya sekber itu. Termasuk masalah stabilisasi inflasi harga itu, kita kan kolaborasi dengan BI itu, gitu. Nah, bagaimana kita istilahnya menstabilkan harga, ya. Bagaimana kita inflasi itu tidak melonjak terus, tidak bertahan terus, ya, supaya menurun seperti apa, kan gitu. Itu banyak ada ruangnya. Iya, ada ruangnya dan juga banyak koordinasi juga. Iya. Nah dengan sendirinya, dengan misalkan ada keterbatasan anggaran kami, itu kan ada solusi. Kayak misalkan menstabilkan harga, nah, ruangnya itu difasilitasi BI. Kita koordinator, ya. Gitu. Bagaimana menyelesaikan ini? Jadi memang ya kita kan hadirkan orang-orang yang para pihak yang ada kepentingannya di situ, kan di situ. Berkompeten bidangnya seperti itu. Ya di situ. Itu gambarannya seperti itu. Kalau kayak saya singkatnya seperti itu. Jadi dari situlah kita dapat kepercayaan kan. Betul. Dari pemerintah daerah, kabupaten kota di situ. Ya, eksisnya Bakorwil itu di situ. Ya, sehingga apa-apa yang terjadi kadang-kadang mereka bersurat ke kita, Pak, tolong dibantu ini permasalahan di kabupaten kota masing-masing untuk diselesaikan kan gitu. Gitu. Ya dengan sendirinya fungsi Bakorwil jalan toh. Jalan iya. Di situ. Dan eksisnya itu kan. Selain menjembatani juga menjadi koordinator dari Korwil. Ya menjembatani, koordinator sebagai katalisator juga kan di situ. Menyambungkan satu permasalahan satu kan gitu. Dan juga tadi sampai lintas ini juga ya Pak ya, instansi juga dari BI juga untuk menstabilkan ekonomi yang ada di wilayah kerja Bakorwil Malang. Termasuk masalah konflik juga. Mungkin ada contoh yang lain Pak, kerjasama yang mungkin dengan instansi di luar untuk kepentingan wilayah kerja Bakorwil 3 Malang. Yang jelas yang sudah kami laksanakan aja saya jelaskan. Salah satunya permasalahan Tumpak Sewu. Nah, itu Tumpak Sewu itu kan lintas tuh. Ada wilayah Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang. Lumajang sebenarnya itu wilayah Bakorwil Jember ya di situ.
Karena permasalahan setelah itu masuk ke kita informasinya. Karena fungsi kita sebagai intelijen juga gitu kan. Masuk ke kita juga gitu. Nah, bagaimana menyelesaikan itu kan. Ya, kita hadirkan semua para pihak yang ada, yang kepentingan di situ kan, kaitan Tumpak Sewu itu, baik dari provinsi maupun antar kabupaten itu. Kita turun bersama ke lapangan, kita melihat, mendengar, ya menggali, ya akar masalah yang ada. Ya kita memetakan permasalahan itu akhirnya kan, dari sumber-sumber yang ada itu. Setelah kita petakan, kita juga bukan hanya petakan masalah, kita petakan lingkungannya juga. Ini kewenangan siapa, ini kewenangan siapa. Kita buatkan petanya juga di situ. Nah, setelah itu kita duduk bersama, ya kita kerucutkan permasalahan itu apa, akar masalahnya apa. Setelah dapat, ya kita lanjutkan, kita dorong juga mereka untuk melakukan KSB itu, kerjasama daerah. Kemudian tindak lanjut dengan PKS. Hasilnya apa? Sudah ada sekarang, gitu. Memang tugas kita di situ menggiring terus ya. Tugas kita karena koordinator. Benar-benar. Nah, terkait teknisnya ya kerjasama misalkan PKS ya, perjanjian kerjasama kaitan wisata itu tugas wisata di situ. Nah, terus terkait permasalahan dasnya misalkan itu kan PU SDA kan gitu di situ. Jadi ada tugas masing-masing, kita menggiringnya itu ke arah sana gitu. Nah, kalau udah masalah teknis ya OPD teknis yang menyelesaikan. Yang teknis yang menyelesaikan. Iya di situ. Itu sudah gitu. Antar bupati Malang dengan Bupati Lumajang sudah ketemu dan membuat KSB dan PKS dilanjutkan oleh OPD teknisnya di situ. Itu sudah terwujud itu. Berarti memang dan itu nyata gitu. Nyata sudah terjadi ya Pak. Sudah terjadi gitu. Berarti istilahnya kayak Bupati Wali Kota ini kayak curhat ke Pak Korwil ini, kami ada permasalahan ini Pak, bagaimana, lalu nanti dari Pak Korwil Malangnya yang memberikan akses, oh ini OPD ini. Betul. Selain itu batas juga, konflik batas ya. Antara Kota Batu misalkan ya dengan Kabupaten Pasuruan sudah selesai juga. Kita fasilitasi persoalan itu. Jadi udah ketemu di situ, udah setuju semua gitu kan, dan menjadikan itu adalah batas bersama gitu, dan masuk dalam tata ruang mereka masing-masing. Sudah juga ada. Buktinya ada itu, ada semua kami lakukan itu. Jadi saya bukan hanya omong-omong loh. Dan ini mungkin banyak masyarakat yang nggak tahu Pak, ternyata ini salah satu tugas dan fungsinya Pak Korwil ini menyatukan yang berbeda pendapat dan lain-lain. Seperti itu tadi Bapak udah ada beda wilayah ya Pak ya, beda wilayah tapi juga sudah selesai, dan itu salah satu perannya Pak Korwil Malang. Betul, itu. Di 9 kabupaten kota. Ya artinya bukan kami mengendalikan di meja aja, tidak. Iya. Saya turun juga ke lapangan. Langsung ke lapangan. Makanya saya ceritakan ya, tadi Pak, kan gitu. Lihat sendiri, dengar sendiri kan gitu. Di situ. Luar biasa. Di situ maksudnya. Oke. Nah, apakah dalam proses tersebut ini pernah ditemukan perbedaan prioritas Pak atau tantangan koordinasi antar daerah? Dan bagaimana cara Pak Korwil ini membangun kesepahaman itu untuk mencari solusi bersama? Misalnya ada yang nggak setuju, nggak sependapat, kayak gitu gimana Pak? Nah, itu suatu hal yang wajar lah. Terjadi perbedaan pendapat. Ya seninya di situlah. Dalam memanage ya, memimpin dan gitu. Ya setiap pimpinan ya mesti ada kepentingan. Hal yang gitu. Tapi kita kan arahkan kita agar tujuannya sama. Ya tatkala kita arahkan pada satu titik misalkan. Tujuannya apa sih yang sebenarnya ini? Kok ada beda kepentingan, egonya seperti ini kan gitu. Sebenarnya ini tujuan untuk mensejahterakan masyarakat atau bukan kan gitu. Ya kalau sama ya kenapa harus ego-egoan gitu kan. Kan gitu, intinya gitu. Kan hanya beda jalan aja gitu kan. Yang satu kelewatnya misalkan ke selatan dulu muter-muter, yang satu lewat barat muter-muter, tujuannya sama sebenarnya. Kan gitu. Jadi satu aja. Iya kan gitu, mari kita sama-sama selesaikan ini, masalah ini kan. Toh tujuannya sama kan. Satu visi sebenarnya, satu titik goalnya ke sana kan gitu. Itu intinya kan situ. Kenapa harus ger-geran atau apa sih, nggak perlu lah dan kayak gitu. Betul. Dan mereka sadar setelah digitukan gitu. Gitu.
Ya kami sering berdialog lah dengan pemerintah daerah, kabupaten kota kok di situ. Ya mungkin orang nggak begitu paham ya ke kami. Kami itu sering komunikasi dan kami setiap bidang-bidang itu agar komunikasi juga dengan OPD-nya. OPD-nya. Kalau dengan misalkan kaitan dengan Sungkram ya dengan Bapeda lah, Bapeda kabupaten kota kan gitu. Nah, terus bidang misalkan katakan bidang Sarpras ya. Nah, di situ kan bisa komunikasi dengan lingkungan hidupnya ya di situ. Terus kaitan dengan pertanahan dan sebagainya di situ. Demikian juga yang pemerintahan dan sebagainya agar komunikasi mereka gitu secara langsung. Nah, dari situ kan kami dapat masukan-masukan. Nah, Betul. goalnya kan saya tuh nanti dengan bupati, nanti kan dengan wali kota kan gitu. Kalau misalnya itu ada masalah kan kita giring gitu. Untuk tujuan yang bersama. Ya. Untuk kan tujuan bersama semua itu kan pelayanan terhadap masyarakat. Intinya itu kan. Iya, pelayanan terhadap masyarakat. Itu aja sebenarnya intinya itu. Kan caranya yang beda, ngemasnya yang beda kan itu aja. Soalnya itu aja. Jadi ada perbedaannya di situ aja. Toh tujuannya sama. Ini luar biasa gitu. banget ini Pak. Jadi memang ini Sobat Jatim yang belum tahu tentang Bakorwil Malang. Sebenarnya sudah banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Bakorwil Malang dan juga tim. Dan juga ke 9 kabupaten dan kota tentang kerjasama, tentang koordinasi seperti itu. Dan Sobat Jatim langsung aja cek ke Instagramnya Bakorwil Malang untuk melihat apa saja yang sedang atau akan dilaksanakan oleh Bakorwil Malang ke depannya seperti itu. Baik, Pak Asep, ada satu hal menarik yang diangkat dalam podcast kali ini Pak. Jadi adalah transformasi Bakorwil Malang melalui DNA baru yang mengusung semangat kolaborasi, gotong royong, dan solusi pembangunan inklusif. Nah, ini apa Pak? Apa yang melatar belakangi lahirnya DNA baru tersebut Pak? Ya, ya ini udah persoalan pemerintahan, sosial, politik, udah maksud biologi ya. Masuk ke biologi. Biologi semuanya ya masuk Pak ya. Segala jenis. Iya. Jadi intinya kan gini ya. Itu kan kalau kaitan dengan transformasi ya. Kita itu ya kalau dilihat dari nomenklatur kan Badan Koordinasi Wilayah. Kita bukan hanya koordinasi aja kan gitu. Bagaimana kita di sini ya, peran Bakorwil itu bisa merajut urusan-urusan yang ada di wilayah di situ. Baik itu pembangunan maupun pemerintahan. Ya sebenarnya tadi saya sudah jelaskan sedikit-sedikit ya. Jadi menyelesaikan konflik ya misalnya gimana kan. Demikian juga pembangunan kan gitu. Memang kami ada rencana besar dengan Bakorwil yang lain ya, dengan Bakorwil 5, dengan Bakorwil 1. Oh. Nah, jadi bagaimana kita mendorong sebagai penggerak ya, penggerak di wilayah selatan-selatannya Jawa Timur. Di situ. Ya, namanya pembangunan kan banyak tuh. Yang dilihat. Ya, potensinya kita lihat dulu di situ. SDM-nya gimana? Kan gitu. Itu tugas Bakorwil ini kan untuk menggerakkan gitu. Jadi persoalannya di sini menggerakkan seperti apa kan gitu. Iya. Ya menggerakkannya itu kunci kami kan melakukan kolaborasi ya gitu. Kolaborasi terus mensinergikan program kerjanya antara provinsi, kabupaten, kota juga harus sama satu visi dong. Mulai dari pemerintah pusat, Astasita, Bakti Satya, sampai ke kabupaten kota. Itu harus selaras itu. Betul. Harus konsisten juga. Bagaimana kita agar mereka tuh komitmen juga terhadap itu. Jadi program kerja itu kan gitu. Itu tugas kita sebenarnya. Membantu gubernur yang ada di wilayah. Nah, itu potensi-potensi yang ada. Katakanlah selatan. Wilayah selatan. Potensi SDM sudah ada. Misalnya itu. Petani udah luar biasa. Di situ kan. Kemudian yang melalui wisata ada. UMKM ada. Di situ. Lengkap kalau kita dorong gitu.
Itu selatan bisa menjadi tempat, ya bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi baru itu dibanding Pantura gitu, wilayah utara kan gitu. Real sekarang ya, data statistik ya, pertumbuhan ekonomi di Pantura itu 52%, selatan 25%. Memang ketinggalan, tapi potensi bisa melebihi itu, saya yakin. Potensi. Kalau kita sama-sama di situ dengan solusinya itu, kolaborasi, aksi, ya, solusinya gotong royong bersama di situ, sama-sama kita. Memang tugas kita bagaimana mendorong mereka di situ. Kalau kata merajut itu ya. Jarum tahu kan? Ya. Benang tahu Benang kan? Nah, merajut perlu jarum kan? Perlu jarum. Ya. Perlu benang juga kan? Perlu benang. Ya. Perlu digerakkan juga kan? Nah, penggeraknya itu Bakorwil sebenarnya. Saya inginkan seperti itu. Bakorwil 3, Bakorwil 5, Bakorwil 1 untuk wilayah selatan Jawa Timur itu bisa menjadi penggerak. Selain itu siapa? Brinda misalkan atau BRIN misalkan gitu. Kan gitu. Kita tidak terlepas dari hal yang riset kan di situ. Inovasi tidak terlepas dari hal itu. Karena untuk mengangkat suatu wilayah ya harus itu kan harus akurat. Iya. Jadi harus benar-benar di situ. Jadi pendorongnya tuh ya itu benar-benar hasil kajian yang valid di situ. Dan nanti melahirkan yang inovasi yang benar kan di situ. Yang akurat nantinya di situ. Jadi kalau jarum ya sudah dimasuki oleh benang yang menggerakkan Bakorwil, bisa dirajut itu sampai jadi. Sampai jadi kita rajut itu kan gitu. Benangnya siapa kan gitu. Leading sektor dong. Pemerintah daerah ada ya gitu. Pemerintah daerah itu di situ siapa aja. Ada OPD teknis toh, OPD pertanian, OPD peternakan, perkebunan, hutanan misalkan, atau masalah sampah juga ada DLH juga kan di situ. Nah, kemudian kaitan UMKM ada dinas koperasi juga dan sebagainya kan di situ. Nah, bagaimana merendahnya? Nah, merendahnya kan ada dinas pariwisata misalkan gitu. Kan gitu. Atau dinas lain yang bisa supaya lebih menarik, lebih unik lagi lah itunya, mengemasnya itu. Seperti itu. Memang tantangannya seperti itu. Jadi bagaimana ini Bakorwil ini ya, mendorong menggerakkan mereka menjadi satu tujuan, satu visi bersama. Ya, untuk mengangkat wilayah selatan Jawa Timur. Paling tidak setara lah dengan utara, kan utara, gitu. Ya. Tapi saya yakin melebihi karena potensinya luar biasa. Ya, kalau saya baca semua adalah itu. Karena saya takut salah, harus saya baca dulu lah itu. Iya, potensinya. Potensi ya. Soalnya itu udah terkonek itu. Dari Pacitan sampai Banyuwangi udah terkonek. Akses sudah ada toh. Iya. Aksesibilitas, kan gitu. Koneknya sudah ada kan gitu. Tinggal bagaimana gitu. Mendorongnya itu. Ya. Pemerintah harus hadir dong di situ. Betul. Kan gitu. Membuat satu aturan, ya, kedepankan dulu aturan mainnya di situ yang disepakati bersama tentunya kan di situ. Bukan para pihak pejabat, bukan, masyarakat harus ikut di situ juga. Ambil peran juga ya, Bapak. Terus kan kita harus juga melakukan pembinaan di situ. Seperti apa pembinaannya? Punya peran masing-masing di situ. Kemudian controlling juga kan untuk menjaga kondusivitasnya di situ agar keberlanjutannya seperti apa. Kan di situ. Itu harus dilakukan di situ. Kalau bersama-sama saya yakin itu bisa. Bisa segera tercapai. Memang ini ngawang-ngawang ya saya. Nah, tapi kalau bisa menerjemahkannya terwujud itu. Wilayah selatan adalah wilayah ekonomi baru. Misalnya. Ekonomi baru dengan potensi yang luar biasa tadi. Beda-beda. Memang wilayah selatan itu memang harus dikasih ruang-ruang. Beda ruang-ruangnya itu. Betul Pak. Ada ruang untuk ekonomi hijau. Benar. Ada ruang untuk ekonomi blue. Ada ruang itu. Ada ruang untuk budaya. Untuk mensupport digital juga ada. Pariwisata. Iya. Ya,
kita dilihat di situ potensi yang ada. Tidak harus digembiah-uyahkan lah. Iya Pak. Gitu. Oh ini kita buat tarik aja untuk wisata aja, nggak bisa seperti itu gitu. Itu wisata itu ikutan sebenarnya di situ. Kalau sudah kuat konstruksinya kan gitu. Nah di situ dengan sendirinya wisata tuh bisa Naik. naik di situ. Bisa itu. Dan sebenarnya saya ingin juga ini kalau saya ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan ya dengan wilayah. Bakorwil Malang. Malang itu sebenarnya megapolitan. Iya. Megapolitan itu, ya. Jug-jugan lah istilahnya itu. Politan-politannya kan dari daerah itu. Betul Pak. Gitu. CLS sudah terkonek dari Pacitan sampai Banyuwangi. Kan gitu. Walaupun belum selesai. Belum selesai sampai Karena Blitar ya Pak ya. Hanya persoalan udah terkonek lah itu. Nah, kemudian jalan nasional sudah ada. Tol udah ada. Kalau kita bicara akses ya di situ. Tol sudah ada juga ya kan. Tol Malang, Surabaya sudah ada. Rencana tol Blitar, terus Tulungagung, Kediri, ya itu akan dibuat juga. Udah terkonek nanti. Sudah terkonek. Kalaupun tidak ada anggaran, ya, aksesnya udah di Malang aja. Banjir. Tembuskan ke jalan nasional, ke jalan lintas selatan, CLS. Udah bisa ngangkat itu ekonomi daerah. Infrastruktur sudah ada, kan di situ. Itu, di situ. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk sampai saat ini Pak, bagaimana semangat itu tadi diterjemahkan? Maksudnya tadi kan ada kolaborasi dari beberapa Bakorwil seperti itu. Untuk saat ini bagaimana progresnya Bapak? Ya jelas progresnya sudah saya komunikasi dengan Bakorwil 5, Bakorwil 1. Mereka sangat antusias dan mendukung. Dan mereka sama-sama menyadari punya tugas untuk mengkoordinasikan itu. Gitu. Hanya ini juga bukan hanya omong-omong juga. Nah ini lagi bertahap ya. Nanti ada semacam program aksinya seperti apa. Rencana memang di Bakorwil 3 Malang. Malang. Kita tarik semua 2 Bakorwil itu. Duduk ke bareng Malang. ya Pak Ya, ya. di situ. Untuk bisa menjadi penggerak lah. Gitu. Jadi bagaimana menjadi penggerak ya gitu. Bisa menjadi solusi atau apa istilahnya bahasa Jawanya. Problem solver ya. Apa namanya? Iya, problem solver. Bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya apa ya? Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke. Gitu di wilayah itu, terutama untuk wilayah selatan-selatannya Jawa Timur di situ. Tujuannya baik banget loh Pak ini. Di situ. Karena ingin memunculkan ekonomi baru di selatan. Dan semoga kedua Bakorwil yang mau diajak kerjasama ini juga selaras dengan. Insya Allah selaras. Kita setelah cuma tinggal di ini aja, disenggol dikit. Senggol dikit. Kita lah, Pak. senggol dikit ya. Deh. Udah mau kok, udah oke semua gitu kan. Iya. Coba bayangkan kalau ekonomi baru muncul di sana di wilayah selatan. Tujuan ya yang disampaikan oleh gubernur kita agar pengentasan kemiskinan. Betul. Ya, itu bisa terwujud. Saya akan terwujud itu. Terus kaitan stunting juga bisa dan juga. Kelompok rentan. Kelompok rentan juga bisa diselesaikanlah, dituntaskan permasalahan yang cita-cita Ibu Gub itu. Ya, kami kan siap untuk mendukung kan, gitu. Nawabakti Satya. Ya, dukung Nawabakti Satya, gubernur kita Jawa Timur kan gitu. Itu. Ini luar biasa. Ini juga masyarakat harus mendukung juga nanti ke depannya misalnya Bakorwil punya agenda apa, dukung karena ini memang sangat dibutuhkan masyarakat Pak seperti itu. Pemerataan ekonomi, lalu juga inklusif tadi, stunting, penurunan stunting dan kelompok rentan seperti itu. Mungkin Bapak bisa dijelaskan tentang blue economy dan green economy Bapak. Tadi sempat disinggung. Iya, kalau berkaitan dengan green economy, ya ini kenapa digabungkan antara ekonomi dengan
greennya. Green di sini maksudnya sumber daya yang ada, sumber daya alam di situ. Jadi dalam mengelola wilayah ya, atau sumber daya, ya, tentunya itu harus dibatasi juga, gitu. Jadi bukan hanya ekonomi aja yang ditonjolkan, tidak. Jadi harus ada batasan-batasan ini yang berkaitan dengan ini nanti hubungannya dengan lingkungan, dengan ekologi nanti. Ya tatkala misalkan suatu lahan di situ, kategori di situ statusnya sebagai kawasan lindung. Ya. Nah, kawasan lindung itu tentunya itu punya fungsi untuk melindungi yang ada di wilayah sana, kan gitu. Ya jangan dieksploitasi semua, kan gitu. Kita memanfaatkan kawasan lindung itu ya, untuk apa, kan gitu. Kalau sana itu daerah bukit, kan bisa ditanami, ya, bukan tanaman semusim, kan gitu. Tanaman yang ada manfaatnya untuk masyarakat, katakanlah MPTS, ya, multi purpose tree species, ya. Jadi pohon yang mempunyai banyak fungsi di situ. Contohnya gitu. Tanamnya misalkan alpukat, misalkan gitu. Kan bisa diambil buahnya toh. Batangnya tetap ada, berfungsi sebagai apa? Ekologi kan? Ekologi ya. Gitu. Dan berfungsi sebagai sedekah oksigen. Kan? Kan gitu. Dan itu kalau misalkan banyak kan gitu. Bonusnya apa? Karbon kan, bisa dijual tuh. Kita dapat karbon juga kan? Dari mangrove, kan gitu, bisa dijual juga kan, gitu. Itu maksudnya kaitan dengan green economy itu. Jadi ekonomi tetap ada, tapi dibatasi dengan sumber daya. Kita batasi sumber daya alamnya. Demikian juga dengan sektor yang lainnya. Ya misalkan kaitan dengan wisata, ya jangan dibabat habis terus buat apa di situ ya, misalkan resort. Bukan, gitu kan. Buat tapak yang bagus sana untuk jalan-jalan misalkan para wisata kan gitu. Tapi tetap terlindungi. Lindungi alamnya terlindungi. Sebagai buffer zonnya kan gitu. Nah, untuk daerah pantai misalkan mangrove-nya tetap ada. Tapi mereka bisa menikmati lingkungan mangrove di situ. Yang masih asri. Terus di situ masih berfungsi sebagai tempatnya satwa, ikan kan di situ. Tumbuh-tumbuhan. Apalagi mangrove itu kan tempat dia bertelurnya kepiting juga tuh. Tahu nggak kepiting? Iya. Kepiting itu kan banyak diminati tuh oleh orang-orang makan kepiting gitu kan. Mantap. Banyak orang-orang yang suka kan. Iya Pak. Nah itu sebuah tempatnya itu. Gitu. Nah mangrove juga berfungsi untuk apa? Pelindung ini juga, penyerap limbah juga. Jadi jangan dibabat habis lah, kan gitu istilahnya. Iya, jadi padukanlah ya di situ. Jadi bukan hanya kepentingan ekonomi saja, kan gitu. Alam juga perhatikan, batasilah itu di situ. Jadi kalau dengan manajemen yang baik, ya di situ, ya tentunya harus mempunyai wawasan lingkungan yang baik juga. Selain masalah ekonomi harus ditingkatkan, saya yakin bisa sejalan. Ada equilibriumnya istilahnya, perimbangannya lah di situ. Demikian juga yang kaitan blue ekonomi. Kita lihat juga di wilayah selatan itu, mana yang potensi di situ. Di situ kita lihat habit. Ya, habit di situ masyarakat di situ banyak nelayan daerah mana. Atau misalkan di situ sudah ada TPI. Kan, misalnya kayak Trenggalek, Tulungagung. Ya, gitu ada TPI. Nah itu bisa dijadikan blue ekonomi kan di situ. Kasih ruang mereka kan gitu. Memang tidak bisa kita ngomong konservasi semua. Pantai di Jawa Timur ya, itu 95% itu dikonservasi sebenarnya. Pantai Jawa Timur itu, ya. 5%-nya aja yang cuma sedikit kan? Ya, cuma 5% yang. Nah, itu kasih ruang lah. Nggak bisa kita konservasi semua, kan gitu. Ini jalan nelayan ya kasih, kan gitu. Tempat nelayan itu, tempat nambaknya misalkan, ya gitu. Atau pelabuhan dia kan kasihlah di situ.
ada ruang-ruang kan gitu. Betul, betul. Jadi bukan dikonservasi semua, tidak. Gitu. Jadi bagaimana perimbangan itu agar dia bisa menghasilkan juga untuk hasil lautnya itu. Hasil lautnya. Di situ. Dan itu ekonomi pasti berputar di situ. Berputar di situ. Jadi di situ ada tempat nelayan, ada TPI. Kan gitu. Pelelangan ikan juga ada kan gitu. Jadi tetap jalan gitu, tetap ada kan gitu. Konservasi tetap kita pertahankan juga tempat hidupnya, kehidupannya makhluk hidup yang ada di laut juga. Kayak terumbu karang ya jangan dihancurin lah. Iya. Gitu. Itu tempat ikan loh, ikan kerapu, ikan yang lainnya juga, ikan terumbu karang kan. Betul, Pak. Siapa yang nggak kenal ikan kerapu kan? Iya. Oh enak itu. Enak kalau lagi makan di pinggir pantai itu ya. Coba Mas Fandi makan-makan di itulah ya di tempat rumah makan yang ada ikannya, nilainya tinggi itu, mahal itu kerapu. Saya pesan misalkan ikan kerapu dibanding misalkan ikan kakap, mahal kerapu. Gitu. Iya itu. Jadi jangan dihancurin dong terumbu karangnya kan gitu. Gitu. Tetap kita jaga. Tapi kalau mau diambil ikannya silakan kan gitu. Alam bebas kan gitu. Untuk menghasilkan masyarakat ya. Untuk meningkatkan penghasilan masyarakat nelayan kan di situ. Boleh kan? Betul. Kan gitu. Tidak dilarang kan? Kan gitu. Keterseimbangan ya, Pak. Iya, ada keseimbangan di situ. Jadi ada batasan lah maksudnya itu. Kenapa ada green blue, ada green economy dan blue economy dari situ. Itu batasannya aja di situ. Tapi tujuannya sama untuk mensejahterakan masyarakat. Gitu. Dan itu dilihat dari habitnya, kebiasaan mereka. Baik. Pak Asep, saat ini pembangunan yang inklusif ini kan menjadi salah satu fokus penting, Pak, dalam pembangunan daerah. Dan bagaimana Bakorwil ini memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan ini benar-benar memberikan manfaat dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk inklusif dan teman-teman kelompok yang rentan seperti itu, Pak Asep. Iya, yang jelas kami di sini kan tadi saya sudah sampaikan kita harus punya tugas menggerakkan di situ stakeholder termasuk pemerintah daerah yang ada. Pemerintah daerah itu kan yang dengan sendirinya bertanggung jawab pelayanan terhadap masyarakat yang ada di wilayah. Bagaimana mengangkat istilah ekonominya, bagaimana istilahnya memperhatikan kaum rentannya di situ. Nah, gimana caranya mendorong mereka kan gitu. Makanya kami kan tadi kami sediakan sekber itu, sekretariat bersama. Jadi dari situlah ada timbulnya suatu dialog, dan mereka pasti mengeluarkan informasi ini. Mengeluarkan misalkan ada masalah apa dan sebagainya. Nah, dan masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah aja. Kan suatu permasalahan itu ada hubungan satu dengan yang lain. Kan gitu. Contoh masalah kemiskinan, misalkan. Masalah stunting, ya. Masalah misalkan dengan distribusi, masalah ketahanan pangan, misalkan. Itu kan perlu kebersamaan di situ. Solusinya seperti apa? Tadi udah saya kasih solusi. Pertama kami mendorong KSB, kerjasama daerah. Selanjutnya ada PKS di antara masing-masing OPD agar bisa melayani masyarakatnya di wilayah, kan gitu. Dengan sendirinya di situ. Nah, dengan begitu tentunya kan mereka tuh bergerak langsung. Bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Gitu. Tentunya tujuannya sama kan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di situ yang ada di wilayah masing-masing. Ya tinggal kita gerakan aja. Kita hanya penggerak posisinya sebenarnya di situ. Untuk merajut itu tadi yang saya umpamakan tadi. Kita gerakan aja itu sampai terjadi rajutan yang sudah utuh. Kaitan dengan bagaimana menghias dan sebagainya, kita serahkan ke mereka yang leading, bukan leading sektornya, leading ikutannya, kayak wisata, apanya kan UMKM-nya kan gitu. Betul. Di situ. Jadi kita menyediakan itunya, kita dorong di situ aja. Baik.
Luar biasa Pak Asep, tadi kita udah tahu bagaimana potensi di wilayah selatan Jawa Timur ini yang tadi Pak Asep sudah jelaskan. Banyak sekali potensi wisata, ekonomi dan lain-lain yang akan digerakkan lah oleh beberapa Bakorwil, dan Bakorwil Malang ini menjadi leading sektornya seperti itu. Nah baik Bapak, sebelum kita akhiri podcast kali ini mungkin ada menyampaikan pesan kepada masyarakat Pak terkait pentingnya kolaborasi, gotong royong dalam mendukung pembangunan daerah. Sekaligus kami persilakan untuk memberikan closing statement bagi Sobat Jatim yang sedang menyaksikan podcast Ruang Informasi ini, yang dimana kita semua mendapatkan insight baru Pak terkait Bakorwil Malang, tugas dan fungsinya ternyata banyak sekali sampai kolaborasi antar Bakorwil untuk mewujudkan ekonomi yang baik di Selatan Jawa. Silakan Pak Asep. Nah, ke sana. Iya. Baik, Bakorwil dalam hal ini ya, kami memposisikan sebagai penggerak ya dalam pembangunan khususnya di wilayah masing-masing ya. Kita fokus bersama juga di wilayah selatan Jawa Timur ya. Itu dari Pacitan sampai Banyuwangi ya. Di mana kita bersama-sama dengan Bakorwil lain ya. Bakorwil Jember ya. Kemudian Bakorwil Madiun di situ. Fokus terhadap Bakorwil 3 Malang itu selatannya adalah Malang Selatan dan Blitar Selatan di situ. Itu potensi sudah ada ya, SDM-nya sudah ada ya. Tinggal kita merajutnya seperti apa kan gitu. Nah, tentunya kita sebagai penggerak ya, kita harus menggandeng BRIN ya, untuk lebih maju lagi ya, lebih inovasi lagi di situ agar bermanfaat untuk masyarakat di situ. Ya tentunya dengan dasarnya untuk membuat suatu inovasi itu dari habitnya. Jangan sampai habit dilupakan gitu. Masyarakat yang di sana sebenarnya untuk wilayah nelayan misalkan, kita kasih ternak, ya jelas ternaknya dijual kan gitu. Ya kita support di habit mereka sebagai nelayan. Demikian juga ya. Kalau misalnya di situ mereka habitnya memang di situ sudah terbangun misalkan UMKM. Ya, kita kasih misalkan di situ adalah tanaman ya, untuk menanam jadi pertanian, perkebunan ya. Ya pasti dia malas-malasan. Nah, jadi untuk menggerakkan suatu wilayah tentunya kita dilihat habitnya di situ. Kalau sudah kita bisa membaca habitnya, tentunya kita mencari inovasi di sini. Makanya tadi saya gandeng inovasi ya, inovasi yang pas apa, yang tepat sasaran apa di situ. Nah itu kira-kira seperti itu. Jadi kami ingin mengubah ya cara pandang terhadap bagian selatan Jawa Timur ini ya, yang mempunyai potensi tentunya ya. Jadi bukan hanya menjadi daerah pinggiran atau terbelakang ya. Saya yakin nih selatan Jawa Timur itu berpotensi sekali ya, untuk pertumbuhannya ekonomi yang ada di wilayah itu. Dan ini perlu penggerak gitu. Dan ini perlu leading sektornya di situ. Dan tentunya di sini harus dilakukan ya secara kolaborasi dan aksi ya di situ. Jadi selesaikanlah dengan cara gotong royong bersama untuk mewujudkannya di situ. Itulah salah satu solusinya di situ. Jadi untuk menyatukan energi ini ya, ini tugas kami Bakorwil ya. Energi ini, energi positif ini ya. Jadi kita sebagai penggerak mengajak leading sektor di situ untuk merajut ya di situ, mengangkat wilayah selatannya Jawa Timur di situ. Nah, ikutannya dengan sendirinya nanti.
Kalau sudah leading sektor udah berperan di situ, baik dari sektor pertanian secara umum, misalkan di situ, baik itu pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, misalkan itu leading sektor semua, ya. Nah, dengan sendirinya leading sektor yang ikutannya itu bisa terpenuhi, bisa ikut juga. Di situ kan ada koperasi misalkan. Di situ ada UMKM kan gitu. Nah, dan sendirinya akan tumbuh kuat di situ. Apalagi wisata sudah ada di situ. Nah, wisata semakin berpotensi juga di situ. Dan saya yakin ini akan mengangkat perekonomian yang ada di wilayah selatan Jawa Timur. Akan tumbuh lebih baik lagi. Saya yakin itu semua. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Pak Asep sudah rawuh di podcast kami untuk menceritakan tentang Bakorwil Malang, juga tentang tugas dan fungsinya kepada Sobat Jatim yang mungkin sekarang sudah sedikit banyak tahu Pak bagaimana kerja Bakorwil 3 Malang itu seperti apa. Ternyata kompleks sekali, tidak sekedar hanya penghubung antar wilayah tetapi juga terus bertransformasi menjadi ruang kolaborasi. Tadi Bapak sudah bilang yang menghadirkan solusi bagi pembangunan daerah. Baik, Pak Asep terima kasih atas rawuhnya. Mungkin nanti di next episode boleh bergabung lagi dengan kami di sini Bapak. Oke, terima kasih. Saya juga dikasih tempat, kasih ruang ya untuk bisa menyampaikan ke sahabat Jatim. Ya. Mungkin ini saya yang pertama ya. Mungkin bisa aja nanti Bakorwil lain bisa bicara juga seperti apa ya. Biar tahu peran fungsi dari Bakorwil itu seperti apa kan situ. Yang jelas kami siap masuk skuad Ibu Gubernur ya dengan Nawabakti Satyanya di situ. Siap di wilayah untuk mendukungnya. Siap, Nawabakti Satya yang selaras dengan Asta Cita tentunya Bapak. Baik, Sobat Jatim, demikian perbincangan kita bersama Bapak Asep dalam podcast episode yang spesial ini, episode ke-100. Dan dari diskusi hari ini kita melihat bahwa Bakorwil 3 Malang ini tidak hanya menjadi penghubung antar wilayah, tetapi juga menjadi bertransformasi menjadi ruang kolaborasi untuk pembangunan daerah. Dan dengan semangat kolaborasi, gotong royong, dan pembangunan yang inklusif, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asep, diharapkan berbagai potensi yang ada di Jawa Timur bagian selatan akan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat Jawa Timur. Dan terima kasih sekali lagi Pak Asep, Kepala Bakorwil 3 Malang, Provinsi Jawa Timur yang telah berbagi wawasan kepada kita semua di sini. Dan saya Yohanes Fandi, Pak Asep dan seluruh kru Dinas Kominfo yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.